Audio Jungle. Audio Jungle. Halo semuanya. Di video ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Semantik Bahasa Indonesia, yaitu mengenai kata tugas, kata majemuk, dan kata ulang. Sebelum saya membahas materi, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini ya. Kata tugas. A. Pengertian kata tugas. Menurut Lamudin Finoza tahun 2009 halaman 80-81, kata tugas yaitu sekumpulan kata dan partikel yang tidak mempunyai arti leksikal, yaitu arti kata secara lepas tanpa kaitannya dengan kata lain. B. Jenis-jenis kata tugas menurut Alwi Hasan DKK tahun 2003 halaman 87. 1. Preposisi atau kata depan merupakan kata tugas yang terletak di depan sebuah kata, dan umumnya kata yang dimaksud adalah jenis kata benda yang berfungsi untuk menentukan hubungan suatu kata. Preposisi atau kata depan antara lain di, dari, ke. Contohnya, Audi sudah hidup di Jakarta. Kata di merupakan preposisi atau kata depan. Kedua, konjungsi atau kata hubung merupakan jenis kata yang berfungsi untuk menghubungkan dua satuan bahasa. Misalnya kata dengan kata, klausa dengan klausa, frasa dengan frasa, kalimat dengan kalimat, paragraf dengan paragraf. Konjungsi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Konjungsi koordinatif, misalnya serta, dan, atau. Kedua, konjungsi korelatif. Ketiga, konjungsi antar kalimat, misalnya akan tetapi, meskipun demikian, biarpun begitu. Keempat, konjungsi subordinatif. 1. Konjungsi subordinatif waktu, contohnya sejak, semenjak, sedari, sewaktu. Kedua, konjungsi subordinatif syarat, contoh jika, jikalau, bila kalau. Ketiga, konjungsi subordinatif pengandaian, contoh seandainya, seumpama. Keempat, konjungsi subordinatif konsensif, contoh biarpun, sekalipun. Kelima, konjungsi subordinatif pembandingan, contoh seakan-akan, seperti. Enam, konjungsi subordinatif sebab, contoh sebab, karena, oleh sebab. 7. Konjungsi subordinatif hasil, contoh sehingga, sampai. 8. Konjungsi subordinatif syarat, contoh dengan, tanpa. 9. Konjungsi subordinatif cara, contoh, contoh. 10. Konjungsi subordinatif komplementasi, contoh, bahwa. 11. Konjungsi subordinatif atribut, contoh, yang. 12. Konjungsi subordinatif perbandingan, contoh sama dengan, lebih dari. 3. Artikula atau kata sandang merupakan jenis kata yang mendampingi kata benda atau yang membatasi makna jumlah orang atau benda. Kata sandang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu
1. Artikula yang menyatakan gelar. Contoh, hang, dang, sri, sang. Kedua, artikula yang mengacu ke makna korelatif atau makna kelompok. Contoh, para. Ketiga, artikula yang menominalkan. Contoh, si Budi kecil kuyup menyanyi. Empat, interjeksi atau kata seru merupakan kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Interjeksi dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Kata seru asli, contohnya ah, ya, why, hai, nah, oh. Kedua, kata seru berasal dari kata-kata biasa, contohnya celaka, masa, kasihan. Ketiga, kata seru berasal dari beberapa ungkapan, contohnya ya ampun, demi Allah, insya Allah. 5. Partikel penegas merupakan kategori kata tugas yang berguna untuk memberikan penekanan atau memperkuat intonasi pada kata yang diikuti. Jenis kata penegas ada 4, yaitu kah, lah, pun, dan tah. Kata majemuk. A. Pengertian kata majemuk. Menurut Ramlan 1985 halaman 69, kata majemuk adalah proses pembentukan kata melalui penggabungan dua buah kata yang menimbulkan suatu kata baru. B. Ciri-ciri kata majemuk menurut Kri Daraksana tahun 2007. 1. Kata tersisipan, yang berarti antara komponennya tidak dapat disisipi apapun. Kedua, kata terluasaan, yang berarti komponennya tidak dapat ditambahkan dan diubah. Ketiga, kata terbalikan, yang berarti komponennya tidak dapat dipertukarkan. C. Klasifikasi kata majemuk menurut Bauer tahun 1983 halaman 201. 1. Kata majemuk berkategori verba, contohnya tatap muka, jatuh bangun, ganti rugi. Kedua, kata majemuk berkategori nomina, contohnya rumah makan, rumah sakit, suami istri. Ketiga, kata majemuk berkategori adjektiva, contohnya baik, budi. D. Membedakan kata majemuk menurut Goris Keraf tahun 1980 halaman 123 sampai 126. 1. Kata majemuk bersifat eksosentris, yaitu tidak mengandung unsur inti. Contohnya tua muda, laki bini, hancur lebur. Kedua, kata majemuk bersifat endosentris, yaitu ada dua unsur yang menjadi inti gabungan. Contoh sapu tangan, orang tua, cerdik pandai. Kata ulang. A. Pengertian kata ulang. Menurut M. Ramlan tahun 2009 halaman 65, kata ulang adalah proses pengulangan atau reduplikasi suatuan gramatik, baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi fonem maupun tidak. B. Jenis-jenis kata ulang menurut Abdul Khair tahun 2008 halaman 179 sampai 208. 1. Kata ulang berdasarkan bentuk. 1. Dwi purwa atau sebagian merupakan suatu perulangan pada sebagian katanya saja. Misalnya, leluasa, sesaji, dedaunan, leluhur. Kedua, dwilinga atau menyeluruh merupakan kata yang mengalami suatu pengulangan secara keseluruhan. Misalnya, bapak-bapak, buku-buku, laki-laki. 3. Kata ulang berubah bunyi merupakan suatu perulangan disertai dengan suatu perubahan bunyi pada sebagian kata. Misalnya, mondar-mandir, gotong royong. Keempat, kata ulang berimbuhan
merupakan suatu penambahan imbuhan pada sebagian kata. Misalnya, tarik-menarik, pukul-memukul. Kelima, kata ulang semu merupakan suatu proses pengulangan seluruhnya, tetapi tidak bisa dipisahkan. Misalnya, kupu-kupu, laba-laba, pura-pura. Dua, kata ulang merubah makna kata. Satu, menyatakan kesamaan. Misalnya, keibu-ibuan, kebiru-biruan. Kedua, menyatakan saling. Misalnya, salam-salaman, maaf-memaafkan. Ketiga, menyatakan jamak dan beragam. Misalnya, sayur-mayur, buah-buahan, mobil-mobilan. Keempat, menyatakan intensitas. Misalnya, bolak-balik, mondar-mandir. Kelima, menyatakan bilangan. Misalnya 1, 1, 2, 2, 3, 3. Keenam, menyatakan keadaan atau situasi. Misalnya hidup-hidup, merah-merah. Ketujuh, menyatakan suatu bentuk kegiatan. Misalnya masak-memasak, jahit-menjahit. Terima kasih. Sudah mau menyediakan waktunya untuk menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa semuanya.